Di sebuah kerajaan, ada seorang putri yang bernama Melatiwangi. Ia seorang putri yang cantik dan pandai. Di rumahnya, ia selalu menyanyi. Tetapi sayangnya, ia seorang yang sombong dan suka menganggap rendah orang lain. Di rumahnya, ia tidak pernah mau jika disuruh menyapu oleh ibunya. Selain itu, ia juga tidak mau jika disuruh belajar memasak. Tidak, aku tidak mau menyapu dan memasak. Nanti tanganku kasar dan aku jadi kotor, kata Putri Melatiwangi setiap kali disuruh menyapu dan belajar memasak. Sejak kecil, Putri Melatiwangi sudah dijodohkan dengan seorang pangeran yang bernama Pangeran Tanduk Rusa. Pangeran Tanduk Rusa adalah seorang pangeran yang tampan dan gagah. Ia selalu berburu rusa dan binatang lainnya tiap 1 bulan di hutan. Karena itu, ia dipanggil Tanduk Rusa. Suatu hari, Melatiwangi berjalan-jalan di taman. Ia melihat seekor kupu-kupu yang cantik sekali warnanya. Ia ingin menangkap kupu-kupu itu, tetapi kupu-kupu itu segera terbang. Putri Melatiwangi terus mengejarnya, sampai ia tidak sadar sudah masuk ke hutan. Sesampainya di hutan, Melatiwangi tersesat. Ia tidak tahu jalan pulang, dan hari pun sudah mulai gelap. Akhirnya, setelah terus berjalan, ia menemukan sebuah gubuk yang biasa digunakan para pemburu untuk beristirahat. Akhirnya, Melatiwangi tinggal di gubuk tersebut. Karena tidak ada makanan, Putri Melatiwangi terpaksa memakan buah-buahan yang ada di hutan itu. Bajunya yang semula bagus, kini menjadi robek dan compang-camping, akibat tersangkut duri dan ranting pohon. Kulitnya yang dulu putih dan mulus, kini menjadi hitam dan tergores-gores karena terkena sinar matahari dan duri. Setelah sebulan berada di hutan, ia melihat Pangeran Tanduk Rusa datang sambil memanggul seekor rusa buruannya. "Hai Tanduk Rusa, aku Melatiwangi. Tolong antarkan aku pulang," kata Melatiwangi. "Siapa? Melatiwangi? Melatiwangi seorang putri yang cantik dan bersih, sedang engkau mirip seorang pengemis," kata Pangeran Tanduk Rusa. Ia tidak mengenali lagi Melatiwangi. Karena Melatiwangi terus memohon, akhirnya Pangeran Tanduk Rusa berkata, "Baiklah, aku akan membawamu ke kerajaanku." Setelah sampai di kerajaan Pangeran Tanduk Rusa, Melatiwangi disuruh mencuci, menyapu, dan memasak. Ia juga diberikan kamar yang kecil dan agak gelap. "Mengapa nasibku menjadi begini?" keluh Melatiwangi. Setelah 1 tahun berlalu, Putri Melatiwangi bertekad untuk pulang. Ia merasa uang tabungan yang ia kumpulkan dari hasil kerjaannya sudah cukup. Sesampainya di rumahnya, Putri Melatiwangi disambut gembira oleh keluarganya yang mengira Putri Melatiwangi sudah meninggal dunia. Sejak itu, Putri Melatiwangi menjadi seorang putri yang rajin. Ia merasa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga selama berada di hutan dan di kerajaan Pangeran Tanduk Rusa. Akhirnya, setahun kemudian, Putri Melatiwangi dinikahkan dengan Pangeran Tanduk Rusa. Setelah menikah, Putri Melatiwangi dan Pangeran hidup berbahagia sampai hari tuanya.